Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok yang terdiri dari 3 anggota yang berisikan Rehan Saputra, Alden Nabil Dwi-Ikhwan, dan Aditya Isa akan mempresentasikan hasil proyek kami yang mengambil studi kasus yang kedua, yaitu tentang pengelola data karyawan. Langsung saja kita praktekkan yang pertama. Kita buka dulu VS Code-nya. Lalu kita buka terminal. Ketika di terminal, kita mengetik Laravel new nama project. Kenapa saya mengetikkan hanya seperti itu? Karena saya telah melakukan instalasi Laravel secara global di laptop saya. Lalu, karena saya sudah membuat projectnya, maka saya akan menghapusnya kembali. Kita tutup terminalnya ya. Selanjutnya, kita akan mengkoneksikan database-nya dengan kita membuka file yang bernama .env. Untuk db_connection yaitu MySQL. Untuk db host yaitu 127.0.0.1. Untuk db port yaitu 3306. Untuk db database, kita masukkan nama database yang telah kita buat di localhost. Untuk db username yaitu root. Untuk db password kita kosongin. Oke, selanjutnya untuk setting URL induk, kita buka file yang bernama web.php di dalam root. Nah, di sini saya membuat 3 root. Yang pertama adalah get, lalu URL-nya hanya slash dan mengembalikan tampilan home. Lalu di sini kami membuat rute yaitu resource yang URL-nya /home /karyawan dan menuju karyawan controller. Seperti yang tadi, cuma ini bedanya URL-nya hanya /home /jabatan dan mengarah ke jabatan controller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya. Kita langsung masuk ke VS Code-nya. Oke, di sini karena database-nya udah terhubung, jadi di sini saya akan menjelaskan migration-nya. Nah, di sini saya telah membuat migration, model, serta controller-nya. Untuk migration-nya, saya membuat tabel jabatan beserta karyawan. Lalu modelnya juga saya samakan
kontrolernya juga. Nah, di sini untuk relasinya, kelas karyawan ini terdapat fungsi jabatan yang berisi belongs to. Jadi, karyawan ini berelasi dengan jabatan yaitu many to one atau belongs to. Jadi banyak karyawan itu hanya memiliki satu jabatan. Nah, untuk relasi jabatannya yaitu has many. Jadi one to many. Jadi kelas jabatan, tabel jabatan itu hanya kelas jabatan itu memiliki banyak karyawan. Jadi jabatan ini seperti kategori. Oke, langsung saja kita buka web kita. Saya tunjukkan dari rutenya. Di sini yang pertama adalah get yang berisi URL slash. Ini menuju ke halaman home yang ini. Kita masuk ke halaman home. Di sini saya memakai valet, jadi ketika nama foldernya terus ditambahkan URL seperti yang tadi yaitu slash. Nah, di sini masuk ke dashboard. Dan ini adalah halaman utama yang tadi, home tadi. Oke. Nah, ini yang kedua. Ya, rute resource. Di sini saya menggunakan resource untuk melakukan CRUD pada tabel karyawan. Di sini setelah URL-nya saya menggunakan karyawan controller. Oke, kita langsung saja masuk ke karyawan. Nah, di sini mungkin saya perlihatkan controllernya. Karyawan controller. Untuk indeksnya ini berguna untuk menampilkan semua data yang ada di sini. Jadi di sini semua data tersebut saya simpan di sini, else ini. Kenapa else? Karena nanti terdapat fitur search. Jadi saya menampilkannya di sini. Saya simpan ke dalam variabel karyawan, lalu saya kirimkan ke halaman karyawan, view karyawan. Dan pada halaman karyawan, view karyawan. Nah, ini view karyawan. Nah, saya memanggil banyak data. Lalu untuk fitur yang selanjutnya yaitu mungkin search ini, karena ini juga berada di index. Jadi untuk search-nya mungkin saya kecilkan dulu. Untuk search-nya ini inputan form ini. Di sini saya memberikan value-nya yaitu request search. Jadi jika ada di dalam controller, jika ada request yang memiliki value search, maka akan dicarikan variabel karyawan ini yang saya kirimkan tadi di sini itu memiliki value-nya yaitu ini adalah eloquent org, yaitu dari tabel karyawan, di mana nama itu seperti dan menerima tadi request-nya yaitu search, dan ada or ini untuk field yang lain yaitu alamat, tanggal lahir, serta yang terakhir ini adalah our hash untuk menampilkan dari relasi jabatannya. Mungkin saya akan perlihatkan apakah ini bekerja. Oke, yang pertama saya akan mencari karyawan yang bernama Alden. Kita enter. Nah, di sini akan menampilkan hanya Alden. Lalu mungkin saya tampilkan AL. Nah, di sini AL itu terdapat Nailo, ini Nailo Alden. Untuk Habib ini mungkin mengikuti ini ya, kepala nih, L. Oke.
Untuk alamatnya ini yang lebih spesifik Kawak. Oke. Untuk tanggal lahir dan 2023 ini maaf saya hanya random jadi tidak sesuai dengan realitanya. Untuk tanggal lahir yang lahir pada tahun 2023 itu terdapat 4 karyawan. Lalu untuk jabatannya, saya kosongin lagi. Jika ingin mencari hanya operator gudang, kita bisa search di sini operator. Oper saja biar kelihatan regeknya. Nah, ini operator. Oke, kita kembali. Nah, fitur selanjutnya yaitu mungkin ini tambah karyawan. Kita kembali ke halaman view karyawan. Nah, di sini button tambah data ini nah ini itu berarti mengirimkan sebuah URL dengan metode create. Jadi ini mengarah ke karyawan controller yang ada metode create-nya. Metode create-nya create. Nah, ini tambah data itu hanya metode create ini itu hanya mengembalikan halaman buat. Lalu di sini saya mengirimkan variabel jabatan yang isinya yaitu all dari jabatan. Di sini saya gunakan fungsi all untuk mengambil semuanya. Oke, mungkin kita bisa lihat dalam tambah data yaitu buat ini. Kita lihat di websitenya. Tambah data mungkin saya minimize. Oke. Tambah data. Nah, seperti biasa di sini terdapat form-form yang telah saya buat. Untuk formnya di sini ada metode post dan actionnya menuju ke halaman karyawan, ke controller karyawan. Di sini ada CSRF untuk mengirimkan token. Ini bisa digunakan dalam post. Nah, lalu di sini ada for each. Tadi saya mengirimkan variabel jabatan. Di sini saya lakukan for each pengulangan untuk memperlihatkan semua jabatan sebagai opsi. Dan di sini, nah ini adalah semua opsi dari tabel jabatan. Saya isikan di sini nama Riko, alamatnya Sowan mungkin, tanggal lahirnya. Dan ini saya hanya mengarang. Terus jabatannya saya isi operator. Nah, ketika data telah berhasil ditambahkan, itu terdapat ini session. Nah, ini menerima dari karyawan controller yang telah kita buat tadi. Nah, yaitu store. Saya jelas. Store ini merupakan metode yang berfungsi untuk menerima request post. Jadi tadi saya mengirimkan ini actionnya ke controller, itu yang menerima itu store ini. Lalu saya validasi, lalu saya buat ke dalam sini karyawan oleh on, dan saya kembalikan ke ini home karyawan. Jadi ini adalah tampilan indeks dari karyawan tersebut. Lalu saya juga melakukan sessionnya, yaitu key-nya sukses dan value-nya data berhasil ditambahkan di ini. Oke, selanjutnya yaitu show ini. Jadi jika saya
arahkan kursor saya di sini. Lihat di pojok sini ada mengarah ke karyawan dan mengirimkan ID-nya. Yang saya perlihatkan. Nah, di sini URL-nya karyawan serta mengirimkan ID-nya. Ini terkirim ke halaman show, ke method show. Nah, di sini ini karyawan menerima, ini database tabel karyawan menerima parameter karyawan di sini variabel. Lalu saya kirimkan ke sini. Ini mendapat dari URL, jadi get. Show ini mendapat dari URL. Dan saya kembalikan ke detail, halaman detail. Nah, di halaman detail tinggal saya membuat urutannya. Nah, seperti ini. Ini jadi lebih spesifik. Ini tidak berbentuk array, jadi bisa langsung dipanggil. Oke. Selanjutnya kita kembali. Untuk selanjutnya yaitu ada edit. Untuk edit ini, bila saya klik itu akan mengarah ke URL-nya, ID-nya, lalu ini metodenya edit. Nah, di sini sudah berisikan value. Jadi jika kita buka, tadi mengarah ke edit. Mungkin controllernya dulu. Kita buka controllernya. Nah, ini menerima ID tadi, ID karyawan tadi. Lalu kita kirimkan ke halaman edit. Halaman edit yang ini. Nah, ini. Jadi kita kirimkan titelnya edit. Nah, di sini untuk titelnya saya panggil di atas itu. Lalu jabatan untuk membuat option seperti tadi. Nah, lalu ini karyawan. Saya ngambil dari ID tadi biar menjadi hanya ID yang dikirimkan, karyawan dengan ID yang dikirimkan. Oke, jadi ini kan mengirimkan ke tampilan edit, ke halaman edit. Nah, pada form edit itu saya menggunakan metodenya post, tidak get. Lalu actionnya saya kirimkan lagi ke home karyawan dengan karyawan ID dengan metodenya yaitu put untuk menaruh sama value di form ini. Nah, seperti tadi ini juga untuk opsinya select ini, dan ini ada alt jika ini kita salah menginputkan, jadi value yang telah kita isi itu masih terdapat di sini. Lalu untuk value-value yang lain seperti ini, nama, alamat. Nah, saya juga tadi mengambil dari ID karyawan. Ini sudah terisikan secara otomatis dan dapat kita edit. Dan kalau Isa ini saya tambahkan di depannya Muhammad Isa. Saya edit. Nah, ini akan berhasil di sini. Jadi saya menerima kiriman dari sini. Actionnya home karyawan itu diterima di sini. Update. Request ini untuk kiriman yang terbaru dan ini untuk yang lama. Untuk requestnya seperti biasa kita validasi terlebih dahulu agar dapat dikirim ke karyawan ini. Nah, ini karyawan, tabel karyawan di mana ID sama dengan ID yang kita kirimkan di sini. Nah, itu ID-nya yang karyawan ini itu diupdate dengan ketentuan seperti ini. Nah, setelah berhasil, maka mengembalikan ke karyawan index dengan mengirimkan key serta value data berhasil diedit.
Nah, ini muncul seperti ini. Kayak mungkin yang terakhir untuk CRUD-nya yaitu delete. Nah, untuk delete itu cukup simpel saja. Mungkin kita masuk ke indeksnya atau karyawan blade ini. Nah, pada pada delete itu saya gunakan form yang mengirimkan karyawan ID dengan metode post dan metode di bawahnya yaitu delete. Buttonnya untuk mensubmit apa yang ingin dihapus. Lalu di sini saya juga menambahkan JavaScript-nya yaitu onClick, event onClick untuk mengkonfirmasi apakah ini benar-benar ingin dihapus. Nah, saat actionnya ini menerima dari karyawan.blade itu akan diarahkan ke destroy. Nah, ini untuk menerima ID, parameternya menerima ID dari tadi yang dikirimkan. Ini karyawan ID. Dan di sini ditangkap dan dijadikan parameter ID dengan metodenya destroy. Lalu setelah berhasil akan diarahkan kembali ke home karyawan dengan key dan value-nya data berhasil dihapus. Oke, kita contohkan. Kita refresh sebentar. Mohon maaf ini sinyalnya agak nge-lag. Nah, ini untuk Riko ini mungkin bisa saya hapus. Saya mengirimkan ID Riko ini ke controller karyawan tadi dengan metodenya destroy. Jadi jika saya klik OK maka akan terhapus. Data berhasil dihapus. Oke, jika kita lakukan lagi untuk Wahyu ini akan terhapus. Oke, mungkin CRUD-nya cukup seperti itu saja. Dan di sini ada tabel daftar jabatan urutan daftar jabatannya dari manajer, kepala teknis, operator, dan helper gudang. Oke, selanjutnya untuk rutenya kita kembali ke rute yaitu web ini. Yang terakhir rutenya adalah get seperti biasa. Ini mengarah ke URL jabatan dan menuju ke controller jabatan controller dan metodenya index yang kita bisa buka. Nah, ini awalnya saya buat resource tapi mungkin di jabatan ini tidak diperlukan CRUD, jadi saya tidak jadi membuat resource. Saya hanya menginginkan function index ini. Nah, pada index itu saya kirimkan, saya buat variabel jabatan all. Ini ada pembarusan. Nah, di sini saya kirimkan ke view jabatan dari variabel jabatan ini. Kita lihat jabatannya. Nah, ini jabatannya. Itu yang pertama saya for each jabatannya untuk menambahkan nama jabatannya. Nah, yang kedua for each ini yaitu mengambil dari tabel karyawan. Di sini saya mengambilnya langsung dari halamannya. Di sini saya mendeklarasikan menjadi as $item. Nah, di sini saya panggil karyawan-karyawan dengan jabatan yang telah ditentukan tadi. Ini kita bisa buka untuk lebih jelasnya. Nah, untuk manajer itu ada Muhammad Isa, kepala teknis ini ada 2, operator ada 3, dan helper gudang ini sesuai yang seperti ini di halaman karyawan seperti ini. Sudah sesuai. Muhammad Isa ini manajer. Mungkin jika kita ubah contoh saja, mungkin ini Fahri, kita ubah ke helper gudang saja. Nah, ini berhasil diedit. Jika kita ke helper gudang, nah ini Fahri sudah terinputkan.
terkategorikan sebagai jabatan helper gudang. Nah, mungkin seperti itu. Dan untuk tampilannya ini mungkin ada dark mode, jadi jika saya klik akan gelap. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika menurut soal itu masih ada query buildernya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan query buildernya. Di sini kan saya kebanyakan menggunakan Eloquent ORM. Di sini saya ada salah satu yang menggunakan query builder. Nah, ini tuh di halaman ini, jabatan ini. Nah, saya panggilnya di sini, di samping ini. Jadi saya return ke halaman karyawan dengan variabel jabatan yang isinya db database table dengan nama tabelnya. Nama tabelnya itu seperti yang ada di migration. Ini jabatan untuk jamak jabatan, lalu saya get dan saya gunakan di sini di karyawan blade. Saya gunakannya di sini. Mungkin seperti itu saja presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika presentasi saya ini berbelit-belit atau kurang mudah untuk dipahami. Saya mohon maaf. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya juga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.